Berikutnya kita masuk di materi pengaruh ekonomi internasional terhadap keseimbangan ekonomi. Di sini ada apa sih yang menjadi pengaruh aspek internasional terhadap keseimbangan supply dan demand-nya, yaitu dapat kita lihat pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam aspek internasional tersebut. Ekspor akan meningkatkan permintaan masyarakat, yaitu jumlah barang dan jasa yang diinginkan masyarakat di dalam negeri. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan nasional, yang diantara lain akan tergantung pada besarnya ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor. Faktor yang menjadi pemicu supply dan demand di dunia yaitu ada 6. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung, lalu pergeseran permintaan dunia akibat adanya bantuan luar negeri. Yang ketiga, pembayaran rampasan perang. Yang keempat, transfer pendapatan. Yang kelima, penerapan tarif pajak atau cukai yang melakukan ekspor impor. Dan yang keenam itu pemberian subsidi ekspor. Ya, jadi pengaruh aspek internasional ini terhadap aspek mikro perusahaan itu sangat terasa sekali. Ya, suatu perusahaan dapat memegang peranan penting sebagai pelaku dalam perdagangan internasional. Hal ini tentunya membawa pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri, karena kualitas dan kuantitas kebutuhan yang diperdagangkan di pasar internasional tergantung pada perusahaan itu sendiri. Tingkat produksi, kualitas, dan kuantitas sumber daya, kemampuan bersaing, dan keadaan perekonomian, serta segala aspek yang telah kita bahas di atas dapat menentukan semua hal yang berpengaruh pada aspek mikro perusahaan. Dan tingkat keuntungan atau profit perusahaan juga ditentukan oleh selisih antara total revenue dan total cost. Maka secara makroekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, ekonomi dan keuangan internasional dapat berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, perusahaan memerlukan input yang baik dari dalam maupun luar negeri. Variabel biaya input ini yaitu price dan quantity. Input yang digerakkan secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs fals. Ya. Lalu sebaliknya, perusahaan akan memasarkan produknya di dalam maupun di luar negeri. Variabel yang menentukan besarnya revenue yang akan diperoleh adalah P dan Q, produk yang dihasilkan dan terjual. Ini pun bisa dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falasnya atau forex rate-nya. Ya. Nah, dari penjelasan yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mohon dijawab, ya, dijawab lalu dikirim ke email saya. Pertanyaannya begini. Jelaskan pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional ditinjau dari sisi permintaan. Lalu yang kedua, jelaskan pengaruh aspek internasional terhadap pendapatan nasional ditinjau dari sisi perhitungan nasional. Yang ketiga, menurut Anda, jika kurs rupiah menguat terhadap kurs mata uang asing, akankah ada dampak yang dirasakan oleh kita? Jika iya, jelaskan. Demikian kuliah online hari ini. Selamat siang, terima kasih.